Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa umat muslim yang tidak mengenal Ka'bah, yang juga merupakan salah satu keajaiban dunia? Yang pasti, Ka'bah menjadi kiblatnya sholat yang sering dikunjungi umat muslim dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mungkin banyak yang penasaran, ada apa di dalam Ka'bah? Bangunan suci berbentuk kubus yang berukuran 11,03 meter kali 12,62 meter ini terletak di tengah Masjidil Haram dan masih menyimpan banyak misteri. Banyak orang yang penasaran ingin mengetahui ada apa dan seperti apa di dalam Ka'bah. Apakah di dalamnya ada bangunan antik atau benda-benda bersejarah, lukisan, atau bahkan benda-benda asing lainnya yang berasal dari luar angkasa. Namun selain itu, masih ada beberapa fakta menarik lainnya tentang isi di dalam Ka'bah yang belum banyak diketahui dan tentu saja sangat menarik untuk Anda ketahui. Dan pemirsa, inilah 8 fakta tentang isi di dalam Ka'bah versi Khazanah Tanah Suci. Terdapat sebuah lemari putih yang ada di dalam Ka'bah. Posisi lemari ini tepat berada di depan pintu Ka'bah jika dilihat dari bagian dalam. Di atasnya biasa diletakkan alat pewangi dari asap kayu gahru yang khusus untuk mengharumi ruangan Ka'bah. Pendapat lain juga menyebutkan lemari putih itu adalah tempat menyimpan berbagai macam wangi-wangian yang nantinya akan dicampur dengan air zam-zam untuk mencuci atau membersihkan bagian dalam Ka'bah. Di dalam lemari ini juga tersimpan semacam kapur pewangi yang beraroma mawar yang dipakai untuk membaluri dinding Ka'bah agar tetap wangi. Hal itu juga dilakukan setelah dinding-dinding Ka'bah dicuci dengan air zam-zam yang dicampuri dengan air mawar. Terdapat pula lantai berwarna putih yang panjang dan ukurannya berbeda dari yang lainnya. Ini adalah bekas sholat Rasulullah SAW ketika beliau sholat di dalam Ka'bah. Raja dan gubernur di Mekah Al-Mukarramah atau tamu kerajaan selalu sholat di tempat ini, khususnya sebelum mulai pencucian Ka'bah yang mulia. Mungkin setelahnya bisa jadi orang-orang yang turut serta dalam prosesi pencucian Ka'bah juga bisa ikut melaksanakan sholat di tempat mulia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan untuk dapat sholat di dalam Ka'bah. Tepat di hadapan tempat sholat baginda Nabi Muhammad SAW terdapat ukiran batu bertuliskan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terdapat satu buah pintu saja untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah, yaitu yang terletak di sebelah timur laut. Ketinggiannya dari atas lantai adalah 2 meter. Pintu yang dibuat oleh pria kelahiran Suriah yang bernama Munir Sari Al-Jundi itu terbuat dari emas murni sebanyak 280 kg yang menelan biaya lebih dari 13 juta real atau sekitar 50 miliar rupiah. Pintu ini dapat dicapai dengan tangga kayu dengan roda yang disimpan di dalam Masjidil Haram. Insinyur Al-Jundi juga mendapatkan kehormatan karena namanya tertulis di pintu Ka'bah sebagai seorang desainer pintu Ka'bah. Pintu karya Al-Jundi tersebut setinggi 3 meter dengan lebar 2 meter dan ketebalan setengah meter. Pintu Ka'bah yang terdiri dari 2 kemudi dan asalnya terbuat dari kayu mokamong Thailand adalah kayu termahal di dunia. Garis-garis yang terukir di pintu tersebut dibuat oleh Syekh Abdul Rahim Al-Bukhari. Pada sisi lainnya, ada sebuah pintu di bagian dalam Ka'bah. Pintu ini bukanlah pintu utama Ka'bah. Pintu ini dikenal dengan nama pintu Taubat. Di dalam pintu tersebut terdapat tangga menuju ke atap Ka'bah. Terdapat 3 buah tiang penopang Ka'bah yang menjulang ke atas. 3 tiang ini terbuat dari kayu yang terbaik dan disepuh dengan emas murni. Bagian atasnya terlihat kain kiswah. Bagian dalam Ka'bah yang berwarna hijau.
Terdapat beberapa pewangi yang tergantung di langit-langit Ka'bah. Semua ini adalah hadiah dari para khalifah, sultan, amir, dan para pembesar Islam sepanjang sejarah. Di dalam Ka'bah, kita bisa melihat ke arah semua penjuru mata angin. Kita bisa sholat menghadap ke sekeliling tembok bagian dalam Ka'bah, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW memasuki Ka'bah bersama Usama bin Zaid, Utsman bin Thalhah, dan Bilal bin Rabah. Selanjutnya, Ka'bah mereka kunci dari dalam. Setelah mereka keluar dari Ka'bah, saya bertanya kepada Bilal, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Bilal menjawab, Rasulullah SAW menancapkan tongkat di sisi kiri beliau, sebuah lagi di sisi kanan, dan 3 tongkat lagi di belakangnya. Kemudian beliau mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Ahmad. Dan pemirsa, itulah 8 fakta tentang isi di dalam Ka'bah versi Khazanah Tanah Suci.